Yang pertama adalah membaca, melaksanakan sholat sebagaimana sebagaimana ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, jika kalian melaksanakan sholat maka lakukanlah wudhu. Ya. Yang kedua, pada saat mau membaca atau menyentuh Al-Quran, bahasanya la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya atau membacanya kecuali orang-orang yang bersuci, orang-orang yang dalam kondisi suci. Yang ketiga adalah orang tawaf. Kenapa orang tawaf? Karena orang tawaf itu hukumnya seperti sebagaimana orang sedang melaksanakan sholat. Hukumnya tawaf adalah hukumnya orang melaksanakan sholat. Maka di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjidillah, di depan Ka'bah, tidak ada masjid. Tidak seperti sholat-sholat di tempat lain, di masjid-masjid lain. Masuk masjid langsung melakukan tahiyatul masjid. Tapi di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah, tidak dianjurkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Tapi yang dianjurkan adalah melaksanakan tawaf sunnah. Begitu masuk masjid, lakukan tawaf sunnah. Setelah tawaf sunnah, ikuti sholat fardu. Itu yang dianjurkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka 3 hal pekerjaan yang mewajibkan kondisi seseorang dalam kondisi itu, maka peganglah itu, yaitu sebelum sholat, wudhulah, membaca Al-Quran, wudhulah, tawaf, wudhulah. Setelah tawaf, umpamanya kita melakukan sa'i dalam kondisi umrah, melakukan sa'i dan tahallul boleh dalam kondisi tidak berwudu atau memiliki hadas. Contoh katakanlah kita kentut atau kita tidak tahan menahan pipis, keluar kita balik lagi pipis katakanlah, tapi tidak berwudu, nggak masalah selama itu bukan hadas besar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kang Adham masih punya waktu? Masih ya? Mohon maaf Kang Adham, mic-nya antum diaktifkan biar saya bisa dengar. Masih 5 menit lagi, Gus. Siap. Tadi ini wudu ya. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memegang keputusan bahwa wudu sebagaimana yang tercatat di dalam mushaf, urutannya semua sama, tata cara berwudunya sama, tapi urutannya khusus untuk mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan tartib, berurutan dari wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan berurutan. Boleh membasuh tangan dulu, wajah dulu, mana dulu terserah. Yang penting 4 anggota itu terbasuh semua. Nah, dari ayat yang sama menghasilkan bunyi hukum yang berbeda. Inilah yang kemudian muncul disebutnya 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya. Mazhab itu ada 4 di kurun kita.
Belum ada mujaddid lagi atau orang yang memiliki kemampuan keilmuan untuk menjadikan itu sebuah mazhab. Sebetulnya para imam banyak. Al-Baghdadi, ya, Abil Qasim Al-Baghdadi, imam banyak sekali. Tapi kita memutuskan para ulama menggunakan 4 mazhab yang paling masyhur, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i, mazhab Hambali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keempat mazhab itulah patokan kita dalam mempelajari agama Islam, terutama dalam hal bab fikihnya, ya, dalam hal bab fikihnya atau pelaksanaan peribadatan. Dalam mazhab Syafi'i secara tertib, dalam mazhab Hanafi tidak secara tertib. Nanti kemudian ada lagi muncul tata cara batalnya wudhu. Masing-masing mazhab memiliki tata cara batalnya wudhu atau sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Kita lanjutkan ya. Fa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka fatahharu. Tahharu itu secara kamil, yaitu artinya maka fatahharu, maka mandilah. Fa in kuntum junuban fatahharu, maka mandilah. Mandi junub. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian jika kalian dalam kondisi sakit, pertama, kondisi safar, perjalanan. Safar itu ada keputusan para ulama menyatakan bahwa yang disebut safar yang boleh menggunakan hukum-hukum dalam kondisi safar itu 2 marhalah apabila jaraknya terjadi 2 jarak, yaitu 84 kilo kurang lebih sampai 95 kiloan, ya, 84 kilo sampai 95 kilo. Itu yang disebut boleh menggunakan hukum-hukum tersebut, kondisi-kondisi tersebut. Orang safar, kalau perjalanannya tidak sampai 80, maka tidak berlaku hukum tersebut. Termasuk di dalam hukum safar ada boleh tidak puasa, ada boleh menjamak sholat, ada segala macam ya. Nah, itu berlaku setelah 84 kilo ke atas ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid, atau kalian dalam kondisi setelah buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kalian sudah punya wudhu tapi senggolan dengan perempuan. Di sini lamastumun nisa ada 2 makna. Ya, lamastumun nisa ada 2 makna, nanti kita bahas bareng-bareng. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, ya, yang bersih, bukan tanah atau debu yang bekas, mohon maaf, kucing pup di situ terus ya. Nah, bukan debu itu, debu yang bersih, debu yang betul-betul bersih. Pastikan itu, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal sedikit lagi sudah diingatkan oleh Pak Adha bahwa sudah jam 5, tapi ayatnya sedikit lagi saya selesaikan dulu ya. Nggak apa-apa Pak Adha, masih ada waktu? Monggo Gus. Siap. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum min. Cara bertayamum, usaplah wajah kamu, ya, usaplah dengan apa? Debu tadi, debunya ditepuk gini, ya, tiup sedikit. Kalau terlalu banyak baru diusap. Satu, terus yang satunya lagi satu. Gitu. Nah, setelah itu tepuk lagi, baru wa aydiyakum minhu, ya, wa aydiyakum minhu. Nah, kemudian dan dua tangan kalian, hukumnya masih sama, masih dalam satu ayat. Pengertian kedua tangan kalian tetap sampai marafiq. Jadi begitu sudah ditepukkan ke dalam debu, kemudian diusapkan ke wajah, ini tepukkan, usapkan ke wajah, yang sebelah kanan basuh sebelah kiri, yang sebelah kiri basuh sebelah kanan, untuk memastikan si debu rata di sini. Tapi tidak boleh diulang begini ya. Cara memasuknya gini, memastikan debu sampai semua. Karena debu kan begitu kesenggol ini hilang langsung. Ini hilang, maka set. Nah, ini juga. Nah, itu caranya tayamum. Yang kemudian membasuh tangan, dari ujung ini, ujung jari kita tarik sampai ini, baru ini untuk basuh yang sininya. Nah, telapak tangannya nggak boleh tersentuh. Karena apa? Untuk membasuh selanjutnya. Nah, begitulah tayamum caranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masing-masing mazhab memiliki tata cara batalnya wudhu dan tata caranya wudhu. Tapi ayat asalnya sama. Ayat asalnya, hukum asalnya sama. Surah Al-Maidah ayat 6. Di sini diartikan aulamastumun nisa, yang membatalkan wudhu salah satunya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan perempuan, mazhab lainnya lamastumun nisa adalah dari mulai bersentuhan menggunakan nafsu, ya. Kalau bersentuhan tidak menggunakan nafsu maka tidak batal. Tapi bersentuhan menggunakan nafsu maka ia batal. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kita tidak bisa tahu bagaimana caranya membedakan bersentuhan tanpa nafsu dan dengan nafsu. Maka Imam Syafi'i mengambil bahwa bersentuhan menggunakan nafsu maupun tidak menggunakan nafsu tetap batal. Atau bahkan ada yang menyatakan bahwa mau bersentuhan pakai nafsu, mau tidak nafsu, tidak batal. Selama itu bukan lamastumun nisa dalam berartian berhubungan badan. Ya. Dalam artian bukan berhubungan badan. Maka tidak batal. Atau mukaddimahnya berhubungan badan. Ya. Lamastumun nisa di sini ada juga yang mengartikan seperti itu. Memaknakan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan, tapi asal hukumnya sama. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian jika ada orang sedang wudhu menggunakan mazhabnya orang lain dengan tata cara yang berbeda, selama yang dibasuhnya sama, maka jangan dikatakan, oh kamu haram begitu, kamu kafir begini, kamu ini, kamu itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masing-masing mazhab punya keputusan, punya dasarnya sendiri. Ya,
punya dasarnya masing-masing. Kita hanya mengikuti, kecuali kita keilmuannya sama atau bahkan lebih tinggi ketimbang para imam tersebut. Untuk saat ini karena kita mengikuti imam tersebut, maka kita manut sam'an wa ta'atan dengan mazhab yang kita anut. Jangan sekali-kali mengatakan mazhab A haram, mazhab B kafir, mazhab C finar, mazhab apa itu. Nah, Allah tidak menginginkan kepada kalian sebuah kesusahan. Ma yuridukumullahu liyaj'ala 'alaikum minal haraj. Allah tidak menghendaki kepada makhluknya, kepada manusia, kepada kalian semua kesusahan. Walakin yuridillahu liyadhharakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah menginginkan kepada kalian manusia sebuah kebersihan, yudhirakum, menjadi suci, menginginkan kalian menjadi suci dan menginginkan kalian mendapatkan kesempurnaan sebuah kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam menyembah Allah. La'allakum tashkurun. Allah mengharapkan kepada kalian, wahai manusia yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini adalah mengenai ayat 4, ayat ke-5 dan ayat ke-6, yaitu mengenai tata cara berwudu, dasar hukum berwudu dan dasar hukum yang menyebabkan orang menjadikan orang wajib berwudu. Karena tadi waktunya tidak panjang, maka saya tidak mempelajari atau membahas bersama-sama lebih lebar lagi ya. Besok insya Allah kita bahas bersama-sama sedikit, karena saya mengikuti mazhab Syafi'i, akan saya coba sampaikan sedikit mengenai tata cara berwudu dan batal-batalnya wudu menurut mazhab Syafi'i besok ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya apa yang dapat saya sampaikan hari ini hanya 4 ayat, tapi insya Allah 4 ayat itu 3 ayat, mohon maaf, tapi insya Allah 3 ayat itu mendapatkan pahala dari Allah. Bagi yang menulis, belum selesai menulis, lanjutkan, tulis, ditambah lagi penulisannya. Bapak Ibu, jika ada salah, mohon maafkan saya. Jika ada yang benar, mari kita manfaatkan bersama-sama agar menjadi amal kebaikan kita bersama. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, kita sama-sama membaca doa khatmil Quran. Kita sama-sama membaca doa khatmil Quran. Mari kita baca bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai panduan keseharian kita. Ya Allah, jadikan imam dan cahaya sanatan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah, dan hak kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah sesuai ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hak dan kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan atau beribadah atau menyembah kepada Allah, baik kewajibannya dan haknya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita semua, menjadi imam bagi kita semua, dan menjadi cahaya untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maafkan saya dalam ucapan yang kurang sopan, yang kurang baik, yang keluar dari lisan saya. Mohon maafkan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.